Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis dengan NIM 4523091040, kelas G Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hubungan antara bahasa Indonesia dan dinamika psikologis generasi digital di era media sosial saat ini. Topik ini menarik untuk dibahas karena bahasa yang kita gunakan setiap harinya tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga berpengaruh terhadap cara berpikir, merasakan sesuatu, dan memahami diri sendiri maupun orang lain. Pernahkah kita menyadari bahwa pilihan kata yang kita gunakan sering berubah ketika sedang marah, sedih, kecewa, atau jatuh cinta? Selama ini, bahasa sering dianggap sebagai alat komunikasi biasa, sekedar sarana untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Padahal kalau dipahami lebih dalam, bahasa sebenarnya juga mencerminkan kondisi psikologis seseorang. Bahasa bukan hanya menunjukkan apa yang kita pikirkan, tetapi juga mempengaruhi cara kita merasakan sesuatu, bertindak, bahkan memahami diri sendiri. Di Indonesia saat ini, hubungan antara bahasa Indonesia dan kondisi psikologis masyarakat mengalami perubahan yang cukup besar, terutama di era digital. Fenomena ini sangat mudah kita lihat di media sosial seperti TikTok, X, atau Instagram. Banyak istilah psikologis yang sekarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Fenomena ini dikenal dengan istilah terapi speak. Kalau dilihat dari sisi positif, perkembangan ini sebenarnya membawa dampak yang baik. Dulu pembahasan tentang kesehatan mental masih dianggap tabu. Orang yang mengalami kecemasan sering dianggap kurang bersyukur atau kurang beribadah. Sementara orang yang depresi dicap lemah. Namun sekarang banyak istilah psikologis yang mulai akrab di telinga masyarakat seperti healing, trigger, overthinking, dan juga boundaries. Istilah-istilah ini membantu generasi muda memahami dan menjelaskan apa yang mereka rasakan. Secara psikologis, hal ini menjadi langkah besar dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mental. Bahasa membantu seseorang memberi nama pada emosi yang sebelumnya sulit untuk dijelaskan. Misalnya, ketika seseorang berkata, "Saya sedang overthinking karena cemas dengan masa depan." Sebenarnya, ia sedang mencoba memahami emosinya sendiri. Dengan adanya bahasa tersebut, orang menjadi lebih mudah mencari bantuan dan merasa bahwa perannya valid, bukan sekadar dianggap berlebihan. Namun di balik sisi positif, itu juga ada dampak yang perlu diperhatikan. Saat ini banyak istilah psikologis yang digunakan secara berlebihan, tanpa memahami makna sebenarnya, karena terdengar modern dan populer. Istilah-istilah tersebut sering dipakai sembarangan. Contohnya, perbedaan pendapat dalam hubungan langsung disebut gaslighting. Orang yang egois sedikit disebut narsistik. Rasa sedih karena gagal disebut trauma. Dan keinginan untuk menyendiri beberapa jam dianggap tanda depresi. Padahal secara psikologis hal ini berbahaya. Kita jadi mudah memberi label gangguan kepada diri sendiri maupun orang lain tanpa pemeriksaan profesional. Fenomena ini bisa mendorong terjadinya self-diagnose secara massal. Bahasa memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemikiran manusia. Ketika seseorang terus-menerus menyebut dirinya mengalami anxiety disorder atau trauma bonding, lama-lama label yang itu bisa dianggap sebagai identitas diri. Akibatnya seseorang menjadi lebih rapuh dan merasa dirinya selalu menjadi korban, padahal mungkin yang sedang dihadapi hanyalah masalah kehidupan biasa yang sebenarnya masih bisa diatasi. Dampak lainnya adalah menurunnya makna dari istilah psikologi itu sendiri.
Ketika kata trauma dipakai hanya untuk menggambar hal-hal ringan, makna asli dari kata tersebut menjadi berkurang. Akibatnya, orang yang benar-benar mengalami trauma berat, seperti korban kekerasan seksual atau korban KDRT yang mengalami PTSD, bisa saja tidak lagi dianggap serius karena masyarakat sudah terlalu sering mendengar istilah tersebut yang digunakan secara berlebihan. Teman-teman sekalian, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki pengaruh besar terhadap cara kita berpikir, memandang dalam dunia. Dalam linguistik, hal ini dikenal melalui hipotesis Sapir-Whorf, yaitu gagasan bahwa bahasa dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Kalau kita harus menggunakan bahasa yang penuh label medis dan secara berlebihan, kita bisa menciptakan masyarakat yang mudah cemas, mudah curiga, dan juga mentalnya lebih rapuh. Jika kita menggunakan bahasa secara bijak, menyebut sedih sebagai sedih, kecewa sebagai kecewa, dan menyerahkan diagnosis kepada ahlinya, maka kita sedang membangun masyarakat yang lebih sehat, lebih kuat secara psikologis. Bahasa Indonesia adalah alat yang luar biasa untuk mengekspresikan diri. Karena itu, mari kita menggunakan bahasa dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebab kata-kata yang kita gunakan hari ini dapat mempengaruhi cara berpikir, kesehatan mental, dan masa depan generasi berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.